Kasus Vina Cirebon, kuasa hukum Pegi tertawakan Polda Jabar tak bisa jawab. Saksi ahli pidana Polda Jabar harus menahan malu kala hadir di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Momen tersebut lantaran saksi ahli pidana Polda Jabar tak bisa menjawab hingga akhirnya ditertawakan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Saksi ahli pidana Polda Jabar tak mampu menjawab terkait perbedaan surat penangkapan dan penyelidikan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan kali ini beragendakan mendengar saksi ahli pidana dari Polda Jabar di Pengadilan Negeri Bandung. Polda Jabar menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Prof. Agus Surono. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan berkesempatan bertanya pada saksi ahli pidana Polda Jabar. Tim Pegi Setiawan menanyakan soal makna dari pro justitia. Agus Surono menilai bahwa pro justitia tidak ada kaitan dengan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Pro justitia memang tidak ada hubungan dengan pra-peradilan, objek pra-peradilan tadi sudah saya jelaskan, kata Agus Surono. Tim Pegi Setiawan merujuk pada barang bukti nomor P1 di mana daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina tertuang berdasarkan laporan polisi nomor LP 953, BVII, 2016, JBR, Res CRB Kota. Sedangkan surat pemberitahuan dimulai penyelidikan sampai surat penangkapan pelaku kasus Vina Cirebon berdasarkan laporan polisi nomor LP 953 BVII 2016 JBR CRB Kota. Ini LP-nya dari Sikum, Res Narkoba, dari Lantas, sementara dalam DPO itu jelas ada Res CRB Kota. Apakah kelalaian atau kesalahan tersebut bisa dibenarkan oleh hukum? Karena pro justisia adalah jelas-jelas menyangkut harkat martabat manusia, pembatasan hak asasi manusia, kata tim Pegi Setiawan. Yang menetapkan tersangka itu siapa? Penyidik yang mana? Tanya saksi ahli pidana Polda Jabar Agus Surono. Kita bicaranya satu rangkaian peristiwa. Nomornya sama tapi gak tahu ini dari reskrim atau narkoba, atau lantas tidak ada kejelasannya, tidak ada res Cirebon Kota, timpal tim Pegi Setiawan. Saksi ahli pidana Polda Jabar Agus Surono mengatakan dirinya dihadirkan dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan untuk menerangkan soal penetapan tersangka oleh Polda Jabar, bukan Polresta Cirebon Kota. Saya sudah memahami apa yang saudara ingin tanyakan dan ingin justifikasi. Objek pra-peradilan ini adalah terkait penetapan tersangka oleh penyidik Polda Jabar. Saya tidak bisa substansi yang menetapkan tersangka adalah siapa, penyidik Polda Jabar. Yang tadi saudara sampaikan adalah Polresta. Supaya ini clear, kata Agus Surono. Agus Surono menerangkan selama Polda Jabar menetapkan tersangka terhadap Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon berdasar 2 alat bukti, maka itu sah secara hukum. Oleh karenanya dalam kaitan dalam penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar selama penyidik mendasarkan minimal 2 alat bukti maka sah penetapan tersangkanya, kata Agus Surono. Tim Pegi Setiawan menekankan pihaknya bukan bertanya terkait keabsahan penetapan tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Tim Pegi menegaskan soal perbedaan surat yang diterbitkan polisi dalam kasus Vina Cirebon. Saya tidak bertanya penetapan tersangka, ini masalah hukum acara, saudara diundang ke sini untuk menjelaskan keahlian Anda. Jadi ketika ada salah penulisan dalam surat pro justitia untuk membatasi hak asasi manusia, itu dibolehkan atau tidak, sederhana, kata tim Pegi Setiawan. Sontak saja peserta sidang pra-peradilan Pegi Setiawan menjadi riuh. Tim Pegi Setiawan pun tertawa mendengar saksi ahli Polda Jabar yang tak bisa menjawab. Jadi saya tidak menilai soal administrasi, itu bukan saya. Saya ingin menyampaikan objek pra-peradilannya, kata Agus Surono. Formil gak boleh administrasi, material gak boleh, gimana? Kata tim Pegi Setiawan sembari tertawa.
Ketegangan ini kemudian ditengahi Hakim Eman Sulaiman saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. "Sudah, pendapat ahli seperti itu jangan dipaksakan," kata Hakim Eman Sulaiman. Hakim tegur Polda Jabar usai kekeh sebut Peggy dipanggil perong. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat ditegur Hakim Eman Sulaiman karena mengarahkan nama panggilan Peggy Setiawan. Tim Polda Jabar kekeh menyebut Peggy memiliki nama panggilan perong. Padahal saksi Dede Kurniawan mengatakan kalau Peggy biasa dipanggil Pegok. Momen itu terjadi saat sidang pra-peradilan Peggy di PN Bandung, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani menanyakan nama panggilan Peggy Setiawan ke saksi Dede Kurniawan. "Dari teman-temannya Peggy, diantaranya ada yang manggil perong juga gitu ya?" tanya Nur Hadi Handayani. "Maksudnya gimana Pak?" tanya Dede Kurniawan. Kemudian Nur Hadi menjelaskan, dari sekian banyak teman di grup Facebook Dede Kurniawan, mereka memanggil Peggy dengan sebutan apa. "Teman-teman Peggy yang di grup itu kalau manggil Peggy manggi apa?" kata dia. "Pegok," jawab Dede. Mendengar itu, Kombes Nur Hadi pun seolah mengarahkan ke panggilan perong. "Pegong, Rong?" tanya Nur Hadi Handayani. "Bukan," kata Dede membantah. Rupanya kuasa hukum Peggy Setiawan keberatan dengan pertanyaan yang seolah mengarahkan ke panggilan perong tersebut. Akhirnya Hakim Eman Sulaiman pun mengambil alih pertanyaan pada Dede Kurniawan. "Saya yang nanya aja, ada gak nama alias dari Peggy Setiawan?" tanya Eman Sulaiman. "Pegok," kata Dede lagi. "Pegok katanya Pak," kata Eman ke Nur Hadi. Kemudian Kombes Nur Hadi Handayani pun lagi-lagi mengarahkan ke perong. Ia mengatakan panggilan Pegok dan perong itu mirip. "Pego, oh, Rong, oh, agak mirip ya," kata dia. "Pego ya, itu kesimpulan, sudah, kita catat Pego," kata Hakim Eman. "Lihat foto, ada ohnya ya," kata Nur Hadi Handayani kembali menegaskan. Kemudian tim kuasa hukum yang lain menanyakan sejak kapan Peggy Setiawan dipanggil Pegok. "Udah lama, dari saya kenal tahun 2015, jawab Dede Kurniawan. Lalu ia pun menanyakan arti dari nama panggilan itu. "Gak tahu artinya, Pegok," jelasnya. Kemudian tim kuasa hukum pun kembali menanyakan nama panggilannya Pengong atau Pegok. "Pegok," ungkap dia. Selain itu, kuasa hukum juga menanyakan arti perong dalam bahasa Cirebon kepada Dede. "Perong dalam bahasa Cirebon artinya apa ya?" tanya kuasa hukum Polda Jabar. "Kurang tahu," kata Dede. Kuasa hukum pun tampak mencecar Dede dengan pertanyaan itu. Namun kemudian dihentikan oleh Hakim Eman Sulaiman. "Jangan, ini saksi fakta," tandasnya. Sidang Peggy mendadak riuh saat saksi ahli jawab soal Peggy perong. Sorakan dari pengunjung sidang sempat mewarnai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Sorak-sorai ini sempat mewarnai ketika dalam sidang dihadirkan saksi ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta, Prof. Suhandi Cahaya. Saat itu kuasa hukum Peggy Setiawan mendapat kesempatan untuk bertanya kepada saksi ahli pidana. Kuasa hukum Peggy Setiawan menanyakan soal Peggy alias Perong yang mereka nilai merupakan sosok berbeda dengan Peggy Setiawan. Sehingga atas dasar hal itu mereka beranggapan bahwa penangkapan Peggy Setiawan merupakan salah tangkap. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan bertanya kepada saksi ahli soal perbedaan nama Peggy alias Perong di DPO dan Peggy Setiawan yang ditangkap. Serta soal kemungkinan jika Peggy Setiawan salah tangkap. Pertanyaannya, di DPO Peggy alias Perong, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya itu gugur atau tidak? Bagaimana keterangan ahli? Tanya salah satu dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Hal itu kemudian dijawab oleh saksi ahli pidana. "Itu salah tangkap," jawab saksi ahli. "Berarti tersangkanya bisa digugurkan?" tanya tim kuasa hukum Peggy Setiawan. "Konsekuensinya itulah digugat, kemudian menetapkan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan atau apa mesti digugurkan?" jawab saksi ahli lagi. "Berarti gugur ya? Oke, terima kasih," timpal tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Hal itu kemudian direspon riuh oleh para pengunjung sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Terdengar bahwa para pengunjung sidang ramai-ramai bertepuk tangan. Tidak hanya tepuk tangan, adapun pengunjung bersorak merespon jawaban dari saksi ahli pidana tersebut. Sontak Hakim Eman Sulaiman langsung memberikan teguran kepada orang-orang yang membuat suasana sidang riuh tersebut.
Gak usah disoraki atau ditanggapi, kata Hakim Eman. Dia menegaskan bahwa persidangan ini bukanlah show atau pertunjukan. Eman meminta pengunjung hanya menyimak saja isi persidangan ini. Jika ingin meluapkan emosi, kata Eman, dia mempersilahkan tapi di luar ruangan sidang. Ini bukan pertunjukan ya, pahami aja, kata Hakim Eman. Kalau nanti mau ketawa, nanti di luar, dikumpulkan dululah, ungkap Eman. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini dihadirkan saksi ahli pidana Peggy menanyakan pendapat saksi ahli pidana, Prof. Suhandi Cahaya. Dalam agenda sidang kali ini, selain dihadirkan saksi ahli, saksi lainnya pun juga turut dihadirkan mencapai 8 orang saksi. Di antara saksi tersebut, salah satunya merupakan Liga Akbar, teman dekat almarhum Eki semasa hidup. Tersangka kasus Vina Cirebon bisa jadi jutawan jika Peggy menang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki akhirnya resmi digelar. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, Hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Dapat ganti rugi. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan pakar hukum pidana, Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan, jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Polda Jabar siap. Di sisi lain, Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani, didapuk menjadi ketua tim kuasa hukum Polda Jabar dalam menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan. Kombes Nur Hadi Handayani menjadi ketua tim kuasa hukum dari Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Siap bertarung di pra-peradilan, Nur Hadi Handayani akan beberkan bukti agar Peggy Setiawan tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina di Cirebon. Pada sidang hari ini, Polda Jabar hadir dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Sementara untuk sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar besok,
Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2024. Insya Allah sesuai kesepakatan, untuk jawaban akan kita sampaikan besok pagi, untuk hal detail tidak bisa saya sampaikan di sini, kata Nurhadi Handayani dikutip dari Kompas TV, Senin. Meski meminta jawaban disampaikan besok, ia menegaskan bahwa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan kita sudah siap, kata dia lagi. Kombes Nurhadi Handayani menanggapi santai soal tudingan dari kuasa hukum Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa 2 alat bukti yang akan dihadirkan oleh Polda Jabar tidak cukup. Sebab, Polda Jabar hanya memiliki 2 alat bukti berupa dokumen dan saksi ahli saja. Berbeda dengan tim kuasa hukum Peggy yang mengaku punya saksi fakta. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti gak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan, kata dia lagi. Nurhadi pun optimis pihaknya bisa membuktikan keterlibatan Peggy di kasus Vina Cirebon. Kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar, jelasnya. Untuk alat bukti, kata dia, akan disampaikan di persidangan pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ia mengklaim alat bukti yang akan mereka bawa yakni berupa dokumen dan keterangan dari saksi ahli. Kemudian mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Kita akan bantah dalil-dalil mereka. Dari Polda saksi ahli aja, 1 orang, ungkapnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan menunjukkan bukti DPO yang dikeluarkan oleh Polda Jabar. Di mana menurut dia, Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai tersangka ini berbeda dengan ciri-ciri yang diumumkan kepolisian. Itu akan kami jadikan bukti bahwa DPO Peggy, perong rambut keriting, tinggi 160, tinggal di Banjarwangunan. Yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus, alamatnya di Kepompongan. Umurnya DPO 32 2024, Peggy baru 28 tahun, jelas dia.